Hai, kenalin gue Reza. Ini adalah chapter pertama. Gue ingin berbicara tentang kesadaran. 2025, semakin banyak anak-anak muda yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Apakah kita pantas mendapatkan kehidupan yang layak? Pantas. Tapi ingat, di mana kita berada? Kita berada di negara yang serba tidak jelas. Mulai dari hukumnya, mulai dari aturannya, semua-semua deh. Pokoknya nggak jelas. Bingung. Lu bayangin aja, seseorang yang sudah dikatakan lelah menyelesaikan kuliahnya, bayarnya mahal ratusan juta, dan dia kalau mau kerja harus punya STR, tapi gajinya rendah banget. Lu tahu tuh siapa? Yes, nakes ya, perawat, ahli-ahli gizi. Itu fakta. Dan lu nggak bisa bantah. Satu. Yang kedua, banyak anak-anak muda yang tidak sadar ketika mereka kuliah, lapangan kerja itu tidak sesuai ekspektasi mereka. Kalian bayangin aja, ada anak sarjana ekonomi, mati-matian mengerjakan skripsi sampai selesai, belajar tentang seluk-beluk ekonomi, semua mereka pelajari. Tapi ujung-ujungnya dia mendapatkan gaji standar UMR, 1,5 sampai 2,2 juta, 2,5 juta dalam sebulan. Kuliahnya nih 4 tahun. Ada lagi, mereka yang baru selesai di wisuda, mereka bingung mau kerja di mana. Dan yang lebih lucu lagi, ada yang mengatakan dan ada yang memiliki impian, selesai dia S1, dia bisa mendapatkan gaji 15 juta dalam sebulan. Wow. Guys, itu dia kenapa judul chapter pertama ini adalah bangkitnya kesadaran. Karena selama ini, anak-anak kita, adik-adik kita, masih tidak sadar terhadap realita yang akan mereka temukan selesai mereka sekolah, selesai mereka kuliah. Walaupun IPK kalian 4 sekalipun atau 3,95 cum laude bla 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 bla, realita di lapangan ketika kalian ingin bekerja, satu harus training dulu, yang kedua kalian harus rela dibayar dengan gaji training, baru kalian bisa mendapatkan gaji pokok UMR. Banyak tahap-tahapan yang harus kalian ikuti. Inilah kenapa saya katakan di Indonesia itu sangat berat, asli berat, parah sih berat, gila. Kenapa? Saking beratnya ya, kita tidak bisa membuat pilihan untuk hidup kita sendiri. Memilih gaji 5 juta tuh nggak bisa bro di Indonesia. Lu pasti dipisul. Lu siapa anjing? Nggak mungkin. Ya nggak bisa. Memilih gaji 10 juta pun nggak bisa di Indonesia. Pun kalau bisa, ya, pun kalau bisa, ada dua kemungkinan. Lu punya orang dalam, ya, atau bapak lu pejabat. Dah, sesimpel itu. Karena ini realita masalahnya. Dulu gue pikir ketika mereka tuh lulus wisuda, mereka ditungguin oleh perusahaan-perusahaan besar untuk langsung bekerja. Sumpah, dulu gue pikirannya begitu. Sehingga gue niat banget pengen kuliah. Ya, sorry, bukan kuliah tuh nggak bagus ya, tapi nggak relevan menurut gue. Ternyata gue salah. Ternyata begitu mereka di wisuda, tidak ada satupun perusahaan yang menunggu mereka di ruangan itu, ya. Bahkan ya, begitu mereka selesai di wisuda, mereka tidak tahu besok mau kerja apa. Ini realita yang harus kalian sadari dan kita harus sepakati bersama sebelum kita membahas ke topik berikutnya. Artinya para nakes-nakes tadi yang sudah keluar uang ratusan juta, yang sudah benar-benar berjuang ketika mereka uji kompetensi untuk mendapatkan STR, mereka hanya dibayar standar. Kalau kalian punya teman perawat, coba tanya sama mereka berapa gaji mereka sebulan. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini untuk edukasi. Oke? Kalian bayangkan, teman-teman perawat ini, ketika mereka sudah wisuda, mereka belum bisa dapat kerja tanpa STR. Gila nggak? Nih mereka udah di wisuda nih. Ya? Mereka tidak bisa bekerja tanpa STR. Surat tanda registrasi. Iya kan? Artinya mereka sudah wisuda, dan mereka harus uji kompetensi lagi. Bayar nggak UKOM-nya? Bayar. Bayar lagi, bayangin. Gila, ini parah sih. Alasannya kalau tidak ada STR mereka nggak bisa kerja, karena harus ada standar. Yes. Kenapa dia tidak exit exam? Ya, begitu yudisium, UKOM dulu, baru wisuda. Kenapa wisuda dulu? Ya, yudisium, wisuda, terus UKOM. Kebalik nggak sih? Harusnya kan mereka tuh yudisium, UKOM, uji kompetensi untuk mendapatkan STR, baru di wisuda. Itu baru benar. Jadi mereka begitu selesai wisuda bisa kerja kemana aja. Nah ini enggak. Mereka pas sudah di wisuda belum dapat kerja, belum bisa kerja malah karena harus nunggu STR dulu, uji kompetensi. Satu, oke? Terus anak-anak ekonomi tadi
mereka benar-benar pasrah. Karena mentok-mentok mereka akan kerja di perpajakan, di accounting. Dan menurut gua, ini benar-benar merugikan sih ya. Kalian bayangin, kita tinggal di negara yang cukup kaya, sumber daya alamnya sangat luar biasa, tetapi kualitas pendidikan kita dan outputnya sangat berbeda. Maksud gua, apa yang salah dengan sistem pendidikan kita sehingga anak-anak yang di wisuda itu tidak bisa bekerja secara langsung? Coba kalian bayangkan, di tempat gue ada sekitar 10 lembaga pendidikan termasuk universitas, akademik, kampus-kampus ya, name it ya. Satu kampus dalam setahun itu bisa mewisuda 2 kali sarjananya. Ya. Anggap UNRAM sekarang. UNRAM ketika dia mewisuda sarjananya, sekali wisuda itu 500. Bahkan bisa jadi sampai 1000. Kalau mereka dalam setahun itu 2 kali wisuda atau 3 kali wisuda, berarti mereka bisa menciptakan 3000 sarjana baru dalam 1 tahun. Itu baru UNRAM saja. Ya. Bagaimana dengan kampus-kampus lain yang ada di Nusa Tenggara Barat? Ya. Bisa jadi di tahun yang sama ada sekitar 10.000 sampai 15.000 sarjana baru di tahun itu. Pertanyaan saya adalah, dari sekian banyak mereka yang diwisuda di tahun yang sama, berapa banyak yang bisa bekerja langsung atau sebalik? Ini masalah. Ini benar-benar masalah. Sehingga di chapter pertama ini, judulnya adalah Bangkitnya Kesadaran. Lantas buat apa kuliah? Kalau ujung-ujungnya gue cuma dapat gaji 2,5 juta, sedangkan tukang parkir, ya, dia nggak perlu ijazah, tapi dia bisa menciptakan 400.000 dalam sehari. Sedangkan pengamen, ya, tanpa modal yang banyak, dia bisa mendapatkan ratusan ribu dalam 1 jam. Kalau kuliah tujuannya untuk mencari uang, ya ngapain harus kuliah? Ngapain? Sekarang pembedanya apa? Gue bingung. Apa yang membedakan mereka yang berkuliah dengan yang tidak? Disinilah kebingungan di dunia pendidikan kita, berantakan, sangat kacau. Saat gue tanya ke kampus-kampus sama mabanya, halo tujuan kamu kuliah apa? Untuk cari kerja. Halo tujuan kamu kuliah apa? Nggak tahu dah. Yang penting orang tua senang. Kalian bayangkan, jawaban-jawaban seperti itu benar-benar membuat saya geleng-geleng kepala. Kalian, ini serius, kalian tuh tukang parkir kan? Kalian pergi main ke gacoan. Di gacoan itu ada ratusan motor, ya. Dan satu motor ongkosnya 2.000 parkir. Can you imagine that? Berapa ratus ribu tukang parkir bisa raup dalam sehari? Artinya gini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir rasional, logik, dan realistis. Kenapa negara sebesar Indonesia pendidikannya kacau seperti ini, outputnya pun lebih nggak jelas seperti ini, terus kita berada di dalam kehidupan dengan gaji UMR, artinya kita hanya bekerja dalam sebulan untuk memenuhi kehidupan kita dalam sebulan. Ini gila, this madness bro, ini penjajahan, ya. Kalian tahu nggak, bisnis yang paling enak itu dijalanin apa? Bisnis yang paling nikmat itu adalah menjual harapan kepada orang miskin. Dan kalian harus sadar, aset terbesar orang-orang kaya itu, oligarki itu, bukan emas, bukan tanah, bukan properti, bukan saham. Aset terbesar mereka, para oligarki itu adalah orang-orang miskin kayak kita ini. Jadi kalau kalian pinter, ekonomi mereka rusak. Ya, paham gak sih? Kalau kalian semua pintar, algoritma bis mereka tuh akan hancur. Sehingga mereka terus membiarkan kebodohan, ketidaksadaran itu terus terjadi sama kita. Makanya yang paling vital yang harus segera kalian lakukan itu adalah apa? Sadar. Dan kalian harus keluar dari ilusi mereka. Kalian masih punya pilihan kok. Tapi kan nanti gue kelaparan kalau seandainya gue nggak bekerja, gue bisnis, nanti takutnya bisnis gue nggak laku. Salah, ya. Itu senjata mereka menakut-nakuti kalian agar tidak berbisnis. Paham? Ya. Kita masih bisa punya pilihan. Bekerja itu bukan satu-satunya pilihan. Jangan mau masuk ke dalam jebakan mereka yang membuat kita tidak bisa memiliki pilihan. Kita sebenarnya punya pilihan banyak. Paham gak? Tetapi
Mereka terus bumbui dengan ketakutan-ketakutan itu. Kita di-entertain sama mereka. Paham gak sih? Kita diberikan hiburan agar kita terus tidak sadar. Ingat, bisnis yang paling enak adalah menjual harapan kepada orang miskin. Makanya jangan heran, banyak kelas-kelas menjual kekayaan. Kalian mau kaya? Kalian mau cuan? Ikut kelas saya. Ujung-ujungnya mereka jualan kelas. Ya nggak? Harga kelasnya berapa? Jutaan, bro. Ya nggak? Kita ini sebenarnya adalah segmen mereka, jujur aja. Makanya gue selalu tekankan kepada follower gue di Instagram, jangan mau dibodohi oleh mereka-mereka yang selalu menjual kelas kekayaan, menjanjikan omset miliaran, menjual e-book, padahal yang ngisi cuma AI. Man, wake up. Mereka semua itu bullshit. Mereka menjual kelas kepada kalian biar mereka cuan bisa kaya. Mereka pamer, mereka flexing, penghasilan mereka miliaran. Padahal mereka juga jualan kelas, jualan buku, jualan seminar. Coba kalian jangan beli kelas mereka. Bisa cuan gak mereka? Nggak bisa. Oke? Makanya saat ini kita hanya bisa membangkitkan kesadaran. Kita belum bisa merubah sistem. Tapi kita punya kesempatan untuk membangkitkan kesadaran orang-orang sekitar kita. Please, jangan mau dikibulin oleh mereka. Kalian bisa mendapatkan lebih dari hanya sekedar UMR. Kalian bisa mendapatkan puluhan juta setiap bulannya. Serius, kalian yang menentukan pilihan itu. Wake up. Ini saatnya kita harus sadar, harus memikirkan satu sama lain. Jangan pernah biarkan mereka mengontrol diri kalian. Bangun pagi, pulang sore, begitu sampai kalian berumur 65 tahun. Terus gimana? Apakah saya harus berhenti dari kerjaan? Jangan. Sebelum kalian ada bisnis yang sedang berjalan atau yang sedang kalian lakukan, jangan berhenti dulu. Terus bekerja, kumpulin modalnya. Setelah modal dirasa cukup untuk kehidupan 1 tahun ke depan, ya, baru berhenti dan resign. Saya tidak menganjurkan kalian resign saat ini juga. Tetapi ketika tabungan sudah banyak, dan tabungan itu bisa mengcover hidup kalian 6 bulan atau setahun ke depan, ketika kalian memulai bisnis, gas. Kalian nggak mungkin jadi karyawan selamanya. Kalian tidak mungkin berada di dalam kubangan ini selamanya. Wake up, my friend. Kalian berhak untuk hidup yang lebih tenang, untuk hidup yang lebih baik, karena tidak mungkin Tuhan ciptakan kalian ke dunia untuk sekedar mendapatkan UMR. Percaya sama saya, kalian bisa mendapatkan lebih. Cukup sekian. Chapter Yo, Easy Money. Thank you.